Salam geotermal. Halo, selamat datang kembali di Teknik Kuliah Geotermal dengan kode kuliah TM4219. Perkenalkan, saya Heru Bedan Pratama dan dosen pengampu utama adalah Ibu Neni Saptaji. Pada pertemuan ini kami akan membahas materi sistem hidrotermal yang fokus membahas mengenai sistem di bawah permukaan, teknik lempeng serta pergerakannya, kemudian proses perpindahan panas di bawah permukaan. Secara garis besar, bumi terdiri dari 3 lapisan utama seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Lapisan utama terdiri dari 1. Kulit bumi atau crust, kemudian selubung bumi atau kita sebut mantle, dan inti bumi yang kita sebut core. Masing-masing dari lapisan tersebut memiliki ketebalan dan temperatur yang berbeda-beda. Ketebalan bumi diperkirakan mencapai 6.000 km lebih. Jika dilihat, maka semakin dalam temperatur semakin tinggi, dan pada kedalaman 6.000 km di bumi, temperatur mencapai 5.000 derajat Celcius. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa litosfer sebenarnya merupakan permukaan yang utuh, akan tetapi terdiri dari sejumlah lempeng-lempeng tipis dan kaku, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Lempeng-lempeng tersebut merupakan batuan setebal 64-145 km yang mengapung di atas astenosfer. Lempeng-lempeng ini bergerak secara perlahan dan terus-menerus. Pada beberapa tempat, lempeng-lempeng bergerak memisah, sedangkan di beberapa tempat yang lain, lempeng tersebut saling mendorong dan salah satu di antaranya akan menunjam di bawah lempeng lainnya. Dilihat dari posisinya, Indonesia berada pada jalur Ring of Fire dan diapit oleh 3 lempeng utama, diantaranya adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi energi geotermal yang cukup besar. Pada beberapa tempat, lempeng-lempeng bergerak memisah, sedangkan di beberapa tempat yang lain, lempeng-lempeng saling mendorong dan salah satunya akan menunjam di bawah lempeng lainnya. Pada tempat-tempat ini, yakni lempeng-lempeng yang saling mendorong dan menunjam ke bawah lempeng lainnya, hal tersebut disebut subduction zone. Pada zona ini, batuan dari lempeng-lempeng tersebut akan hancur, kemudian meleleh dan memiliki temperatur yang sangat tinggi, dan terjadi proses magmatasi. Dengan penjelasan di atas, energi geotermal di Indonesia umumnya berasosiasi dengan aktivitas vulkanik dan tektonik. Pergerakan lempeng tektonik akan menyebabkan perbedaan temperatur di setiap tempat. Di bawah permukaan, batuan panas dengan densitas lebih rendah mempunyai kecenderungan bergerak ke atas dan menerobos batuan sekitarnya, seperti yang diperlihatkan pada gambar sebelah kiri. Penerobosan batuan panas ke permukaan menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari batuan ke batuan sekelilingnya dan menyebabkan peningkatan temperatur. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan temperatur di setiap tempat. Keanekaragaman jenis, sifat batuan, dan intensitas panas menyebabkan temperatur di bawah permukaan sangat unik, yaitu berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, potensi energi geotermal di setiap tempat pasti berbeda-beda. Proses perpindahan panas di permukaan terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Untuk perpindahan panas secara konduksi terjadi melalui batuan. Karena perpindahan panas tersebut, temperatur batuan meningkat. Apabila batuan panas tadi kontak dengan batuan yang mengandung air, maka akan terjadi perpindahan panas ke batuan dan ke air yang terkandung di dalamnya. Di dalam batuan yang mengandung air, perpindahan panas terjadi secara konveksi yang pada dasarnya terjadi karena gaya apung atau buoyancy. Gaya gravitasi air selalu cenderung untuk bergerak ke bawah, namun apabila air tersebut kontak dengan sumber panas, maka akan terjadi proses perpindahan panas sehingga temperatur air menjadi lebih tinggi dan air menjadi lebih ringan. Keadaan ini menyebabkan air yang lebih panas akan bergerak ke atas dan air yang lebih dingin akan bergerak turun ke bawah sehingga terjadi sirkulasi atau arus konveksi. Dengan berjalannya waktu, air yang terkandung di batuan tersebut menjadi semakin panas. Sekian pembahasan materi singkat kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Heru Bedan Pratama, salam geotermal.